الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwir qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i was solihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqala Allahu ta'ala bil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Wa bil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Awalam yatafakkaru fi anfusihim. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu Saudara Jamaah Tauhid Rabbani Sulawesi Makassar, para muhibbin dan para pencari Tuhan yang dirahmati Allah. Sebagai seorang mukmin yang telah mengimani Allah sebagai Rabb-Nya, maka hendaklah sebagai seorang mukmin yang telah mengimani Allah sebagai Rabb-Nya itu, dia telah mampu mengenal Allah itu sempurna zahir dan batin, supaya benar-benar lurus jalan pulang dan kembali kepadanya. Inilah yang Allah utarakan kepada setiap kita, sehingga setiap kita ini mampu mempergunakan kecerdasan rohani dan akal fikir untuk memahami dari setiap apa yang Allah sampaikan kepada diri kita ini. Allah katakan, wa anna ila rabbikal muntaha, bahwa sesungguhnya Rabb-Mu itu adalah akhir kesudahan perjalanan hidup dan dirimu. Kalaulah Allah itu adalah akhir kesudahan perjalanan hidup kita, itu artinya Bapak Ibu sebelum habisnya usia umur kita meninggalkan alam dunia ini, sebelum ruh itu melepaskan akang cangkangnya, maka wajib kita telah mengenal Allah itu dengan pengenalan yang sempurna zahir dan batin, supaya jalan pulang dan kembalinya kita itu benar-benar terang dan lurus kembali kepadanya. Kenapa demikian? Karena Allah mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya asal kita ini adalah daripada Allah, tentu pulang dan kembalinya kepada Allah. Di mana hilangnya di situ kembalinya. Itu artinya kalau memang asal kita ini datangnya daripada Allah, tentu pulang dan kembalinya kepada Allah itu. Namun bagaimana cara kita memulangkan akan diri ini kepada Allah jikalau kita hidup di alam dunia ini masih dalam keadaan buta, masih dalam keadaan zulumat? Karena orang yang buta, orang yang zulumat, maka dialah orang yang gelap perjalanan pulang dan kembalinya kepada Allah. Makanya Allah katakan apa kepada diri kita ini? Innahu may ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Barang siapa yang datang dan kembali kepada aku dalam keadaan buta, kata Allah, dalam keadaan zulumat, dalam keadaan berdosa, dia senantiasa menyandingkan dirinya dengan Rabb-Nya. Fa inna lahu jahannam, maka kami akan tempatkan diri mereka itu dalam neraka jahanam, kata Allah. Kalau Allah tempatkan dan Allah benamkan dirinya dalam neraka jahanam, maka keadaan mereka di sana, kata Allah, la yamutu fiha wa la yahya. Mereka tidak mati di dalamnya dan juga mereka tidak hidup. Mereka akan merasakan azab dan siksa yang berkekalan. Disebabkan karena mereka di alam dunia
Mereka tidak mau memahami dan memikirkan serta merenung dan menilik ke dalam dirinya. Siapa diri yang sebenarnya? Siapa rohnya? Tapi sebaliknya Allah katakan apa? Wa may ya'tihi mu'minan qad amila sholihat fa ulaika lahum darajatul ula. Akan tetapi orang-orang yang datang dan kembali kepada aku, dia telah mengenal aku zahir dan batin, bahwa aku ini adalah wujud yang ahad, wujud yang esa tunggal yang tiada berbelang, adalah wujud yang satu-satunya, tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Akulah diri yang awal, akulah diri yang akhir, zahir dan batin. Lalu dia tidak mampu mengenali akan kewujudan diriku yang sudah nyata pada alam dan sempurna pada dirinya, kata Allah. Maka pantaslah mereka kami tempatkan dalam neraka jahanam. Tapi orang-orang yang telah mengenal akan Allah, orang-orang yang telah mengenal akan kewujudan diriku yang sudah nyata pada alam dan sempurna pada dirinya, fa ulaika lahum darajatul ula, kata Allah. Kami akan angkat derajatnya, kami tinggikan makomnya. Karena mereka senantiasa hati dan jiwanya telah jinak dan patuh kepada aku. Imtisalul amri wajtanibun nawahi. Dia senantiasa berjalan di atas jalan hidayah dan petunjuk aku, kata Allah. Apa yang Allah perintahkan dikerjakannya, dan apa yang Allah cegah, dia tinggalkan. Maka disitulah Allah naikkan makomnya, Allah tinggikan kedudukannya untuk menjadi wali dan kekasihnya. Inilah orang-orang yang selamat dalam kehidupannya di alam dunia ini. Makanya sebelum habisnya usia umur kita meninggalkan alam dunia ini, sebelum ruh itu melepaskan akang cangkangnya, di mana kita mesti dan wajib telah menemui akan Allah itu sebagai Rabb, sebagai Tuhan kita yang kita imani selama ini. Lalu bagaimana jalan untuk mengenal akan dirinya? Inilah yang diajarkan oleh baginda Rasul kepada diri kita ini. Apa kata baginda Rasul kepada kita? Arafun nas man arafu li nafsi. Manusia yang ma'rifat, manusia yang arif adalah manusia yang mampu memahami, mengenali akan rahasia sejati dirinya. Maka siapa yang mampu mengenali, memahami akan rahasia hakikat sejati dirinya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenali akan rahasia dirinya, pasti dia mengenal akan rohnya. Man arafa rabbahu fasadal jasad. Dan siapa yang telah mengenal rohnya, siapa yang sudah berliqah dan bermusyahadah dengan rohnya, maka ketika itu dirinya juga hilang. Dirinya adalah fana, lebur dan sirna. Disinilah rahasianya. Diantarkan oleh baginda Rasul kepada diri kita supaya kita ini mampu iqra dan menilik ke dalam diri kita ini. Ini pula yang diantarkan oleh orang-orang kasab yang telah usul kepada Allah supaya kita mampu untuk iqra dan menilik ke dalam diri kita ini. Baca alam pada diri. Baca diri di dalam diri. Di dalam diri ada diri, dalam diri ada rahasia diri. Di dalam rahasia diri itulah aku wujud. Berdiri dengan sendirinya, kata Allah. Makanya Allah katakan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada dirimu kenapa tidak kamu pikirkan, kata Allah. Kenapa kamu tidak mau mengikra, menyilah, menyentuh dan menilik ke dalam dirimu? Ada apa sebenarnya pada dirimu itu, kata Allah. Kalau Allah tidak wujud menjadi rahasia diri setiap insan ini, maka kita tidak akan pernah ada. Tidak mampu kita ini untuk melihat dan mendengar. Tidak mampu kita ini berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak. Dan tidak mampu kita ini hidup. Akan tetapi adanya kita, bisanya kita ini melihat dan memandang, mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup. Karena ada yang menjadi rahasia hakikat diri sejati kita. Itu tiada lain adalah aku, kata Allah. Maka siapa yang tidak mau
Dan tidak ada keinginan untuk mengenal akan rahasia dirinya. Itu tidak lain adalah aku, kata Allah. Maka itulah sebenarnya orang yang buta itu. Itulah sebenarnya orang yang tersesat. Wa man kana fi hazil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adalun sabila, kata Allah. Barang siapa yang buta di dunia, pasti dia buta di akhirat. Wa adalun sabila. Dan dialah orang yang tersesat daripada jalannya. Kalaulah orang yang buta di dunia itu adalah orang yang tersesat dan adalah orang yang tempatnya di neraka. Lalu kita berpikir, kita ikrar dan menyenter serta menyilau ke dalam diri kita ini. Buta yang bagaimana yang Allah katakan dalam surat ini? Apakah buta mata zahir yang ada di kepala ini atau buta mata hati yang ada di dalam dada? Inilah yang diingatkan oleh Allah kembali. Fa innaha la taqmal absar walakin taqmal qulub allati fi sudur. Sesungguhnya yang aku katakan buta itu, kata Allah, bukanlah buta mata zahirmu yang ada di kepalamu, akan tetapi butanya mata hatimu yang ada di dalam dada. Butanya mata hati di dalam dada, Bapak Ibu. Itu makna yang sebenarnya. Siapa yang tidak mengenal aku di waktu hidupnya, kata Allah, maka di waktu matinya pun dia juga tidak akan pernah mengenal aku. Siapa yang tidak mengenal aku waktu di dunia, maka di akhirat pun dia juga tidak akan pernah mengenal aku. Siapa yang tidak mengenal aku pada dirinya, maka dia tidak akan pernah mengenal aku yang wujud di luar dirinya. Bikulli syai'in muhit akhata binnas. Aku sudah meliputi akan segala yang wujud ini, meliputi sekalian alam. Akan tetapi kesempurnaan aku meliputi pada sekalian alam, sempurnanya aku meliputi akan diri setiap insan. Lalu dia tidak mengenal akan diri aku pada dirinya. Dipastikan dia juga tidak akan pernah mampu mengenal diri aku di luar daripada dirinya. Wa adallun sabila. Itulah sebenarnya orang yang tersesat itu. Orang yang tersesat itu tempatnya di neraka. Kalau Allah sudah memberikan label sesat, label buta yang hakiki, maka amal ibadah dan ketaatan yang kita lakukan sepanjang hidup kita ini menjadi amal ibadah yang hampa, yang sia-sia, yang bernilai nol. Inilah yang Allah maksudkan kepada diri kita. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka mengira dan menyangka bahwa mereka telah melakukan amal yang terbaik di hadapan aku, kata Allah. Padahal mereka sudah tertipu dengan diri amal mereka sendiri. Disebabkan karena mereka belum mengenal aku dengan pengenalan sempurna. Maka mengenal aku, mengenal Allah, bukan hanya sebatas mengenal nama, tapi wajib kita ini mengenal diri yang punya nama. Karena nama dan diri punya nama tidak akan pernah berpisah cerai. Al-ismu wal musamma wahid. Nama dengan yang dinamai, nama dengan diri yang punya nama itu adalah esa. Kalaulah nama dengan yang dinamai, nama dengan yang punya nama itu adalah esa, tidak pernah berpisah cerai. Tentu Allah yang kita imani itu betul-betul Allah yang nyata, wujud, terang dan jelas, bukan Allah yang gaib, bukan Allah yang batin. Kalaulah dikatakan gaib dan batin, sebenarnya yang gaib dan yang batin itu adalah diri kita. Diri kita lah sebenar-benarnya yang gaib, diri kita sebenar-benarnya yang batin. Sedangkan Allah itulah sebenar-benarnya wujud, nyata, terang dan jelas. Kalau mata ini mampu memandang segala yang wujud dan segala yang nyata, maka Allah itu lebih nyata lagi dibandingkan apa yang dilihat oleh mata ini. Itu maknanya. Kalaulah diri kita ini nyata, alam ini nyata, maka Allah
yang kita imani itu lebih nyata dibandingkan nyatanya alam dan nyatanya akan diri kita ini. Begitulah kita mesti mengimani Allah itu. Karena Allah telah menjelaskan akan rahasia dirinya kepada diri kita ini. Qul huwallahu ahad. Katakan, hai Muhammad, Allah itu ahad. Ahad itu esa, esa itu tunggal, tunggal itu tiada berbilang. Maknanya, esa tunggal tiada berbilang, hanya dia satu-satunya. Hanya dia satu-satunya itu maksudnya tidak ada diri yang lain selain dirinya. Tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Dialah yang wujud secara mutlak. Disitulah Allah menjelaskan itu. La ilaha illahu. Kullu syai'in halikun ila wajhahu. Tidak ada yang wujud dan tidak ada yang nyata, melainkan Dia. Kullu syai'in halikun. Tiap-tiap segala sesuatu. Dalam bentuk rupa berbeda wujud yang lain. Halikun, hakikatnya tidak pernah ada. Kalaulah sesuatu dalam bentuk rupa yang berbeda wujud yang lain hakikatnya tidak pernah ada. Lalu siapa yang sebenar-benar ada? Illa wajhahu. Yang ada sebenar-benar ada. Yang wujud yang sebenar-benar wujud itu hanyalah Dia semata-mata. Kalau hanya Dia yang wujud semata-mata, lalu alam dan diri kita ini apa bagi nyatanya akan dirinya? Alam dan diri kita ini, inilah yang disebut namanya wujudullah. Ainullah, hakikatullah. Wujudnya Allah, nyatanya Allah. Alam, sesuatu dan diri kita ini diturunkan bahasanya dari hakikat kepada torikat. Ini disebut namanya mir'atillah, cermin Allah. Tempat memandang akan kewujudan diri Allah. Karena Dia cuma yang wujud, Dia cuma yang ada. Maka alam ini adalah cermin untuk memandang akan kezohiran nyatanya akan dirinya. Kita turunkan bahasanya ke dalam bahasa syariat. Alam dan diri kita ini yang disebut namanya makhluk Allah. Ini yang disebut namanya ciptaan Allah. Ini yang disebut namanya hamba Allah. Hamba Allah, cermin Allah, wujud Allah. Bahasa ma'rifatnya tiada lain adalah Dia. Karena Dialah yang wujud semata-mata. Begitulah pandangan hati kita ini. Mesti mampu kita menghapuskan sekalian alam dan melenyapkan sekalian diri. Sehingga nyatakanlah Allah yang wujud, Allah yang nyata pada sekalian alam dan pada sekalian diri. Jadi tidak ada alam di dalam hati, tidak ada sesuatu di dalam hati, tidak ada makhluk dalam hati. Yang ada dalam pandangan hati itu hanyalah Allah semata-mata. Inilah yang katakan pandangan yang putus. Inilah yang dikatakan pandangan yang sampai. Inilah yang disebut pandangan yang bernilai ibadah. Ini yang diingatkan oleh Nabi kepada kita. Man nazara ila shay'in ma lam yarallaha fihi fa huwa batil. Barang siapa yang bisa memandang kepada sesuatu, lalu dia tidak mampu memandang Allahnya yang nyata dan wujud pada sesuatu, fa huwa batil. Maka itulah pandangan yang batal. Pandangan yang batal, pandangan tidak bernilai ibadah, tidak memberi faedah dan hikmah. Itu maknanya. Pandangan yang batal itu adalah pandangan yang berdosa. Disitulah dikatakan wujuduka zanbun wa wujuduka hijabun. Adanya wujud dirimu itu adalah dosa. Adanya wujud dirimu itu adalah hijab.
Jadi sebenarnya menjadi hijab untuk kita bermakrifat, berliku dan bermusyahadah dengan Allah itu adalah diri sendiri. Ini yang diingatkan Allah kepada kita. Bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku. Bila engkau bukanlah engkau, engkau pasti mengenal aku. Maknanya, bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku. Bila kita merasa diri kita itu wujud dan bersifat. Bila kita merasa diri kita ini ada. Merasa diri kita ini hidup. Merasa diri kita ini melihat dan mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa dan berkehendak. Dipastikan kamu tidak akan pernah bisa mengenal aku. Tapi bila mana engkau bukanlah engkau, pasti engkau mengenal aku. Bila engkau tidak lagi merasa engkau itu yang wujud dan bersifat, tidak adalah engkau merasa diri engkau itu yang ada, melihat, mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup. Disitulah kamu mampu mengenal akan akulah sebenarnya yang wujud itu. Kalau Allah yang sebenar wujud, maka yang sebenar hidup itu hanyalah Dia. Kalau Dialah yang sebenar hidup, yang melihat Dia, yang mendengar Dia, yang berkata Dia, yang mengetahui Dia, yang berkuasa dan berkehendak itu adalah Dia. Karena Dialah yang wujud dengan sendirinya. Kalau sudah sampai pemahaman kita kepada wahdatul wujud, memandang akan keesaan wujudnya satu-satunya, bukan dua wujud menjadi satu wujud, Bapak Ibu. Karena wahdatul wujud yang dipahami oleh orang tidak memahami akan hakikat rahasia wujud Allah yang tunggal dan ahad itu. Dia selalu mengatakan ini wujud Allah, ini wujud hamba. Wujud Allah fanah lebur ke dalam hamba, hulul namanya. Wujud hamba fanah dan lebur kepada Allah, ittihad namanya. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Wahdatul wujud itu hanya memandang akan keesaan wujudnya saja yang ada dan yang tunggal itu. Dari dulunya tidak pernah ada dua wujud. Hanya satu cuma. Maka jikalau kita telah mampu memahami akan rahasia ini, akan ketunggalan dan kehatan Allah itu, disinilah kita telah usul, disitulah kita telah sampai. Pandangan kita itu adalah pandangan yang memberikan hikmah dan faedah. Dia akan menjadi rahmatan lil alamin dan rahmatan bil alamin. Nampak bukti orang yang telah mengenal itu. Menjadi rahmat dia bagi suaminya, menjadi rahmat dia bagi istrinya, menjadi rahmat dia bagi anak dan menantunya, menjadi rahmat dia pada sekalian alam. Karena yang terpandang itu adalah Allahnya. Maka pandanglah Allahnya apa yang dilihat oleh mata dan jangan memandang apa yang dilihat oleh mata. Kalau kita mampu memandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata, maka disitulah akan muncul namanya sifat Rahman dan Rahim itu. Sifat pengasih dan sifat penyayang. Ya, nggak ada sifat bagi-bagi Prabu berang Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu nggak tahu Prabu berang, mungkin enggak, Ustaz yang paham mungkin tuh. Sifat harimau tuh nggak ada lagi. Berganti dia dengan sifat Hello Kitty. Ya, ngapi-ngapi sifat kucing lah, ngapi-ngapi penyayang dia. Karena sifat kasih sayang di situ. Tapi kalau kita tidak terpandang Allahnya, apa yang dilihat oleh mata. Kadang melihat anak menantu itu bisa melihat wajahnya 3 tuh Bapak Ibu. Diperhatikan selalu, bisa nanti keluar tanduk-tanduk itu, keluar taring-taring itu. Itu pasti ngangak, sih ngecil itu mah. Ya. Ngomong tuh lantang-lantung sih Bapak Ibu. Ya. Ngomong tuh tidak ada filternya, tidak ada bandrolnya gitu. Ya. Inilah mesti kita pahami ini. Ini yang kita ambil hikmah dan iktibar. Ya. Karena di akhirat itu nanti kata Rasul. Ada seorang pemuda yang mana dia selalu protes kepada Tuhannya.
Sebagai bentuk protesnya kepada Allah, ya Allah, kenapa engkau tak peduli dengan aku, ya Allah? Engkau cuek kepada aku, ya Allah. Padahal aku sudah menyeru dan memanggil-manggil dirimu, ya Allah. Apa jawaban Allah? Waktu kamu hidup di dunia, kamu juga tidak peduli dengan aku. Engkau juga cuek dengan aku. Apa buktinya aku cuek dengan dirimu, ya Allah? Aku tak peduli dengan dirimu, ya Allah. Apa jawaban Allah? Ketika aku lapar, engkau tak pernah kasih aku makan. Ketika aku dalam keadaan sakit, engkau tak pernah kunjungi aku. Apa kepada pemuda tadi? Bagaimana engkau sakit, ya Allah, aku kunjungi engkau, ya Allah. Padahal engkau maha pemberi penyembuh, ya Allah. Bagaimana engkau lapar, lalu aku beri engkau makan, ya Allah. Padahal engkau maha pemberi rezeki, ya Allah. Apa kata Allah? Ketika ada tetanggamu yang lapar, sebenarnya yang lapar itu aku, tapi engkau tak pernah beri aku makan. Ketika ada tetanggamu yang sakit, yang sebenarnya yang sakit itu aku, tapi engkau tak pernah kunjungi aku. Disitulah Allah bukakan rahasia diri yang sakit dan diri yang lapar, dan rahasia daripada dirinya sendiri. Al-insanu siri wa ana sirruhu. Insan yang lapar, insan yang sakit. Insan itu adalah rahasia diriku. Akulah sebenar-benarnya rahasia daripada dirinya. Ketika itu tak mampu dia lagi berkomentar, membantah apa yang Allah sampaikan kepada dirinya. Terdiam dia. Karena semuanya sudah terang, sudah jelas tentang kewujudan dan kenyataan Allah itu. Yang sudah nyata pada sekalian alam dan seluruh pada dirinya. Dan kewujudan Allah inilah yang mesti kita pahami, Bapak Ibu. Supaya hidup kita itu muncul selalu sifat rahmatan lil alaminnya. Sifat kasih sayangnya, sifat penyayangnya. Sifat paibo dan pemaafnya Bapak Ibu. Supaya tidak ada lagi dongkol hati ini, dengki dan sebagainya. Karena yang terpandang itu Allahnya. Jadi melatih pandangan hati untuk memandang Allahnya di atas segala-galanya itu yang perlu kita pahami. Dan inilah suatu nasihat yang berharga. Yang pernah disampaikan oleh Nabi Isa kepada kaumnya. Kepada sahabatnya. Pada suatu ketika Bapak Ibu Nabi Isa itu berjalan dengan rombongannya. Lalu rombongan Nabi Isa tadi, sahabat-sahabatnya melihat sosok bangkai yang telah membusuk. Sambil menutup mulutnya dengan kedua telapak tangannya Bapak Ibu. Lalu apa kata sahabat Nabi Isa tadi? Alangkah busuknya bangkai yang telah mati ini. Nabi Isa dengar, diam, senyum. Setelah itu baru Nabi Isa itu berkomentar. Alangkah putihnya gigi hewan yang mati ini. Begitu pandangannya Bapak Ibu. Sahabatnya mengatakan alangkah busuknya bangkai yang telah mati ini sambil menutup hidung dan mulutnya dia. Tapi Nabi Isa, alangkah putihnya gigi hewan yang mati ini. Lalu Nabi Isa melanjutkan perkataannya. Apakah hewan yang mati ini adalah ciptaan Allah? Benar wahai Nabi Isa, hewan yang mati ini adalah ciptaan Allah. Kalaulah hewan yang mati ini ciptaan Allah, pasti setiap ciptaan Allah itu adalah ada sisi yang terbaiknya. Tapi kenapa kamu tidak mampu memandang sisi yang terbaik dari apa yang Allah ciptakan pada hewan itu? Disitulah sebenarnya Nabi Isa itu menghidupkan ruhani yang mati. Menghidupkan jiwa yang mati. Maka apa kata Nabi Isa selanjutnya? Sesungguhnya manusia ini selalu mengeluarkan apa yang ada dalam pikirannya dan apa yang ada di dalam hatinya. Kalaulah di dalam pikiran dan hatinya itu baik, walaupun itu hewan yang telah membusuk, bangkai yang telah mati, kalau hati dan pikirnya baik, pasti dia mampu memandang sisi terbaik dari apa yang dia lihat itu. Tapi kalau pikiran dan hatinya itu tidak baik, maka dia tidak akan pernah mampu memandang sisi yang terbaik dari apa yang dilihatnya.
ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله.